Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nawa Yogi Kusuma tetap hadir menemani Anda dalam sebuah program mingguan yang tentunya akan membahas outlook pasar komoditas, valuta hingga pasar saham. Dan kami ulas untuk Anda selama 60 menit ke depan. Dan pemirsa, inilah outlook selengkapnya. Ya, pemirsa, untuk membahas seputar pasar saham secara global, di studio kami telah mengundang Mas Andri Chu dari Phillip Securities. Selamat malam, Mas Andri. Selamat malam. Senang sekali ya, kembali bertemu setelah liburan ya, walaupun beberapa masih market ya? masih suasana liburan dan masih juga BI kita masih tutup ya, Mas Andri. Tapi ini ada beberapa pembahasan tentunya yang bisa kita bahas ini mengenai global tentunya ya. Dan global sendiri masih trennya ini sebetulnya sempat naik kemarin ya, Mas Andri ya, tapi akhirnya ternyata sempat turun lagi ya. Ditutup belakangan ini turun ya, kemarin hari Jumat. Kebetulan hari ini hari Jumat, kita kemarin hari Kamis ya? Berarti ya. Jadi selama beberapa hari, 4 hari belakangan itu Dow Jones menunjukkan adanya penguatan ya. Betul. Jadi sempat kalau kita lihat sempat menuju level tertingginya di 11.712-an ya. Tapi kemudian kemarin melemah. Pelemahannya itu dikarenakan ya seperti biasa ya, data indikator ekonomi menunjukkan adanya hiring yang rekrutmen karyawan di sana itu menurun, sehingga ada indikasi pertumbuhan ekonominya melemah. Tapi beberapa hari sebelumnya itu kan naik ya. Jadi kenaikannya itu orang bertanya-tanya kenapa ya. Kita juga nggak jauh-jauh lagi dikarenakan ada beberapa data indikator ekonomi seperti itu ya, Institute Supply Management-nya menunjukkan purchasing di industri di sana mengalami penguatan. Juga ada jobless claim yang menurun. Jadi dianggap udah ada berita yang cukup menyenangkan kemarin sebenarnya, tapi akhirnya ditutup melemah juga. Dari retailnya juga kemarin sempat naik ya, Mas Andri ya, data retailnya. Jadi data retail di bulan Agustus juga ada penguatan, sehingga sebenarnya beberapa hari kenaikan kemarin itu didukung oleh indikator ekonomi tadi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat jangka menengahnya, ini masih belum mengindikasikan indeks di Amerika itu balik bullish ya. Jadi masih bahkan mencoba. Justru tadi Mas Andri sempat berbincang dengan saya, ini sempat jangan-jangan ada indikasi false break ya. Ya, kembali karena turun. Secara teknikal betul adanya signal-signal reversal ya. Jadi ada peak yang di 11.500 kemarin ditembus, mencoba ke 11.700, kemudian di sini ada engulfing ya, dan spinning top nih sepertinya yang mengindikasikan adanya signal reversal seperti itu, Manawa. Baik, kemudian kalau kita melihat keadaan yang artinya belum bisa dipastikan begini ya, Mas Andri, dan kemudian juga kemarin pertemuan hari Jumat terakhir The Fed ini belum ada kabar bahwa quantitative easing 3 jadi dilakukan ya. Pembahasan hanya mengenai buyback obligasi begitu ya. Nah, ini artinya apakah tidak akan ada suatu stimulus yang memicu mungkin pergerakan pasar saham di Amerika sendiri? Sejauh ini masih belum ada sesuatu yang signifikan. Tapi yang mereka lakukan adalah sepertinya mereka mencoba mencari solusi-solusi selain quantitative easing yang tadi seperti Mbak Nawa bicarakan, buyback bonds atau di seputar supreme mortgage seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan nanti ada titik terang ya dari Ben Bernanke. Apakah memang sebetulnya agak berat, Mas Andri, untuk memutuskan quantitative easing sajalah begitu? Ya, sebenarnya yang dikhawatirkan adalah inflasi ya. Jadi ketika uang itu diluncurkan terus di market, sehingga hukum ekonomi ya, supply dan demand, otomatis nilainya akan terus menurun kan. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh pemerintah Amerika. Jadi mereka mencoba mencari solusi lain yang banyak analis memperkirakan itu pun tidak membantu. Jadi dengan kata lain, beberapa mengatakan ya biar bagaimanapun juga ini bangkrut nih kelihatannya seperti itu. Tinggal belum ada pernyataan resmi aja gitu ya. Seperti itu. Tapi ya nanti kita akan lihat seperti apa ya. Mudah-mudahan ada titik terang lah yang kita harapkan ya, seperti itu, Mbak Nawa. Baik, kalau kemudian kita singgung sedikit market Eropa, Mas Andri, sebetulnya beberapa rating hutang negara kemarin memang sudah ada downgrade juga. Apakah memang negara-negara Eropa ini juga akan sudah didiskon oleh market ya, utang-utang di Eropa itu
efeknya juga signifikan ya. Jadi itu juga merupakan satu isu menurut saya yang harus kita cermati ya. Dow Jones semuanya sudah didiskon. Sekarang utang-utang di Eropa juga kita wajib perhatikan nih dampaknya seperti apa. Tapi market kita, pertanyaannya akan terpengaruh seperti apa? Betul. Fundamental kita sebenarnya cukup kuat ya. Mungkin nanti secara psikologis saja karena market-market sekitar kita turun, jadi otomatis kita akan terpengaruh. Tapi menurut saya nggak akan terlalu dalam ya untuk market kita. Justru ini adalah peluang nanti kalau di titik-titik tertentu penurunannya sudah jenuh, itu adalah kesempatan untuk kita mencari emas di situ. Mencari emas ya, justru di situ mencari emas. Ini emas komoditas atau dalam bentuk lain nih Mas Andri, artinya peluang ya. Tapi kalau kita bicara komoditasnya juga emas adalah ya safe haven ya. Jadi pemerintah Amerika dan sejumlah negara, bank-bank di negara lain juga sudah menggunakan emas sebagai hedge ya. Betul. Untuk inflasinya, dalam artian disebut safe haven atau mata uang penyelamat istilahnya. Karena nilai emas ini sudah terbukti beberapa tahun belakangan ini, terutama cycle-nya yang sudah dibahas oleh beberapa analis bahan e-commerce termasuk ya, itu setiap 2 tahun kenaikannya signifikan. Kemarin juga penurunannya hanya dikarenakan margin ya, margin, ada kenaikan margin, sehingga sebenarnya penurunannya bersifat sementara seperti itu. Baik, untuk emas nanti kita akan punya segmen sendiri, Mas Andri, kita akan lanjutkan. Tapi sebelumnya saya ingin tahu mengenai, mungkin sedikit Mas Andri punya prediksi ya mengenai indeks kita ini nanti buka seperti apa sih pada hari Senin. Tapi ternyata harus kita tunda dulu Mas Andri. Kita break dulu ya. Saya siap. Dan pemirsa, Outlook akan segera kembali, jangan kemana-mana. Ya, dan pemirsa, Anda masih menyaksikan Outlook, masih bersama saya Nawa Yogi Kusuma, dan selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung di MNC Business. Tadi sebetulnya saking antusiasnya saya membahas seputar komoditas emas begitu ya, sampai ada lupa satu komoditas yang belum kita bahas, yaitu oil ya. Dan seperti apa sih trennya dan outlooknya ke depan, kita tanya Mas Andri. Seperti apa Mas Andri, tadi saking penasarannya saya dengan emas hampir lupa ya dengan oil ya. Jadi kalau saya lihat di sini ini apa, WTI ya. Jadi oil ini mengalami penurunan sejak bulan Mei ya, sempat mencapai level tertingginya di kisaran 100 berapa ini, 114-an, kemudian turun sampai 75. Jadi luar biasa ya turunnya. Kemudian sekarang mulai perlahan-lahan naik kembali nih di kisaran 80-an, 87-an. Jadi kalau dilihat secara jangka menengahnya oil itu ada pelemahan ya. Justru orang lebih tertarik ke emas ya, jadi primadonanya tetap emas. Masih tetap ke emas ya. Tetap emas, jadi kayak US dollar juga. Dan ini juga apakah memang karena perlambatan ekonomi ya? Mungkin dikarenakan seperti itu juga ya, mungkin karena cycle juga. Sekarang kan udah di sana musim panas ya, harusnya masuk ke spring ya, Amerika. Mungkin kebutuhannya juga, tapi ya ini kan komoditas-komoditas yang belum bisa digantikan ya. Jadi pergerakannya masih di kisaran situ aja, situ-situ saja seperti itu. Masih di mungkin 80-an ya Mas Andri ya? Ya, kisaran 80 sampai 90-an saya lihat. Dan bila kita korelasikan kemudian kepada keadaan yang ekonomi dunia saat ini seperti apa sih? Mungkin apakah akan ada satu pergerakan yang sampai dulu hampir ke 100 ya kan Mas Andri, sudah 100 malah sudah 120-an. Apakah akan mungkin kembali lagi ke sana? Nggak ada yang nggak mungkin ya menurut saya. Jadi tergantung pemicunya apa. Jadi sejauh ini saya masih belum terlalu memperhatikan oil nih, tapi ya kalau di dalam negeri kan subsidi ya, kalau kita bicara oil import BBM kita ke dalam seperti apa, apakah meningkat atau menurun. Nah, itu akan menentukan inflasi kita juga. Tapi sejauh ini masih so far so good ya. Juga kondisi minyak seperti sekarang juga nggak terlalu bahaya-bahaya amat terhadap perekonomian kita. Jadi masih di bawah $100 dan dia masih bergerak di kisaran yang normal sejauh ini. Perekonomian dunia itu seperti apa ya? Nggak jauh-jauh dari tadi isu di quantitative easing di Eropa juga mengenai hutangnya, ya kan, di Jepang downgrade sama hutangnya juga karena
tsunami kemarin ya. Indonesia justru masih perkasa sejauh ini fundamentalnya. Indonesia masih perkasa fundamentalnya. Itu jadi juga kalau nanti kita turun dikarenakan regional atau market di luar turun, justru adalah satu kesempatan untuk pilih emiten-emiten yang baik ya. Baik.